guys, saya Rizky. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi aktivitas belajar anak. Motivasi yang kuat akan memicu semangat belajar anak. Begitupun sebaliknya, tanpa motivasi akan berdampak buruk terhadap aktivitas belajar anak. Semangat anak akan berkurang. Hi, welcome back to Ghazli Adam Official, where parents and kids can learn. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan semangat. Adakah keterkaitan antar keduanya? Dan apa manfaatnya? Temukan jawabannya di video ini ya. Berdasarkan studi dari Harvard University, menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan peran orang tua ataupun pengasuh untuk memacu semangat mereka dalam menjalankan sebuah kegiatan. Otak anak akan terpacu jika didukung oleh orang lain. Artinya apa? Mereka sangat membutuhkan dukungan moral dari orang tua agar semangat dan motivasi belajarnya tetap ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita memberikan motivasi yang tepat agar anak-anak tetap bersemangat dalam belajar? Jawabannya ada di sini ya. Berikut adalah cara-cara untuk memotivasi anak agar tetap semangat belajar. Yang pertama, kurangi beban kerja anak. Maksudnya apa? Jika anak sedang merasa kelelahan atau merasa sedang banyak tugas, hentikan sejenak dan biarkan anak beristirahat. Mengapa? Karena saat anak merasa kewalahan ataupun kelelahan, anak tidak akan dapat memproses apapun dengan baik. Jadi, berikanlah waktu agar anak dapat beristirahat. Yang kedua, bantu anak mengembangkan pola pikir. Maksudnya apa? Jelaskan kepada anak bahwa belajar akan membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat membantu orang lain. Pola pikir ini membuat anak dapat menumbuhkan motivasi. Kata ahli dari University of Texas, David Yeager, menyatakan bahwa studi startup pada remaja menunjukkan bahwa otak remaja siap belajar jika mereka melihat hal itu bermanfaat untuk mereka. Artinya apa? Mengembangkan pola pikir harus dimulai dari dini. Yang ketiga, beri anak waktu untuk bermain. Berilah waktu yang cukup untuk anak bermain dengan melakukan aktivitas fisik di rumah ataupun di luar rumah. Karena studi menunjukkan, anak-anak yang memiliki waktu bermain lebih banyak cenderung lebih bahagia dibandingkan yang tidak. Rasa bahagia ini dapat membantu anak dalam menikmati proses pembelajaran. Yang keempat, selalu lakukan komunikasi dengan anak. Komunikasi yang cukup efektif antara anak dan orang tua sangatlah dibutuhkan. Dari hal-hal kecil bisa kita berikan, seperti mempertanyakan hal yang dilakukan di sekolah, apa yang anak sukai, dan apa yang anak tidak sukai, bisa mendorong motivasi anak untuk terus belajar. Mengapa? Karena anak-anak bisa merasakan bahwa seorang orang tua akan memberikan perhatian untuk hal-hal terkecil. Yang kelima, ketahui gaya belajar anak. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, jika orang tua telah mengetahui bagaimana anak kita mudah belajar, maka orang tua mampu menyesuaikan alat bantu belajar dengan menyesuaikan tipe belajarnya. Sehingga anak-anak akan terpacu dan termotivasi untuk belajar, karena anak-anak akan mendapatkan kenyamanan pada saat mereka belajar. Yang terakhir, dan yang paling penting adalah hargai proses yang dilalui anak. Jangan mengacu kepada hasil, tetapi melihat kepada proses. Buat anak kita melakukan langkah-langkah kecil, dan mereka akan cenderung melakukan langkah-langkah yang lebih besar lagi. Jadi, perlihatkan bahwa orang tua akan selalu mensupport dan memberikan semangat
meski hasil tidak sesuai yang diinginkan. Bahwa percayalah, langkah-langkah yang akan dilakukan tersebut dapat memotivasi dan memberi semangat anak untuk belajar. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have Thank you for fun. watching. Jangan lupa di subscribe ya.